Selamat datang di Potret Kumis Kulik Misteri. Yeay. Wah, ini berbeda ya. Berbeda nih. Berbeda nih. Tadi intronya aja Udah misteri banget. udah misteri banget. Udah mistis, muka juga udah banget. mistis nih. Mukanya mistis banget Muka gitu udah ya. mistis nih kita nih. Nah, kali ini kita punya segmen baru ya, Pit, ya Yes, tadi. betul sekali. Berharap Kumis. agar viewsnya tinggi. Iya. Soalnya orang Indonesia biasanya suka hal-hal yang mistis nih seperti Yes, ini nih betul ya. sekali. Jadi kalau dalam episode kali ini juga saya akan berusaha untuk suaranya tiba-tiba gitu ya. Oke, Pit. Kita sekarang mau ngomong tentang misteri. Pasti bintang tamunya juga yang misterius dong. Wes, betul sekali. Nah, beliau ini dikatakan sudah pernah pernah membelah lautan. Waduh. Nggak boleh itu nabi ya. Gak boleh dikutuk loh. Iya. Tapi beliau ini sakti banget Sakti katanya. ya, Sakti Mandraguna. Yes, betul sekali. Siapa nih, Tis? Ada Pak Ade. Yeay. Dadah dulu dong. Dulu. Nah, Pak Adit ini adalah seorang karyawan dari Direktorat CHB ya, Pak ya, CHB. betul ya? Ya betul Pak. Iya, betul. Nah, ini konon katanya Pak Adit ini bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Tidak kasat mata dong. Bener. Biar lucu, Oh, Bit. iya. Yang Iya. tidak kasat mata. Tidak kasat mata, iya. Oke. Jadi benar gak itu? Tidak bisa melihat yang tidak kasat mata. Apanya nih? Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Ya kalau itu lebih ini sih, lebih ke mungkin sebuah apa ya? Bisa dibilang tuh. Iya, berarti iya. Berarti iya. Benar-benar. Iya, benar. Benar ya berarti ya. Bisa ngelihat itu ya, hal-hal gaib ya. Ya bukan hal gaib sih, maksudnya bukan bisa, cuman di kayak Diberikan kelebihan. diberikan kayak inilah, maksudnya kayak bukan tanpa disengaja ataupun apa. Ya kalau kita di suatu tempat di mana ya bisa ini aja, yang mungkin yang enggak nampak ataupun apa bisa nampak sih. Apa bedanya sama yang kita omongin tadi, Pak? Apa bedanya dari kita omongin tadi? Sama aja itu. Iya. Muter doang gitu Gue namanya, Pak. nungguin jawabannya dari tadi. Itu sama aja sih, Pak. Oke, intinya beliau ini Iya. tergolong sakti katanya, Tis. Lain daripada yang lain gitu ya. Yes, Kalau kita betul. biasa ngelihat orang itu ya udah orang pada umumnya, tapi dia bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata tadi, Bit. Yes, betul sekali. Nah, kemampuan ini apa? Mungkin bukan bilang kemampuan ya, mungkin Given ya. apa namanya ya? Sebuah kemampuan yang tidak direncanakan ya, mungkin ya bisa dibilang begitu ya. Nah, itu didapatkan sejak kapan? Boleh cerita nggak? Ya kalau terkait ini ya dari kecil sih. Dari kecil. Pertama kali ngelihat itu umur berapa? Ya mungkin sekitar 3 tahun apa 4 tahun lah. 3 tahun. Udah inget ya. Udah inget ya 3 tahun ya. Umur segitu deh. Oh gitu. Oke. Yang pertama kali dilihat tuh apa tuh saat itu? Masih inget nggak? Ya pokoknya ada di rumah, di kamar kan. Nah, cerita lagi di kamar. Kamar, ya tiba-tiba ada aja di atas lemari. Ada siapa? Ada Abid ya? Bukan ada saya ya. Iya. Apa yang dilihat saat itu pertama kalinya? Sosoknya apa? Sesosok. Sosok tante-tante kah? Atau om-om kah? Ya tante-tante. Waduh. Oke. Girang nggak? Tante girang nggak? Ngelihat tante-tante saat itu. Ya semenjak itu jadi ya dimanapun kita lagi ada aja yang dilihat gitu. Tapi itu kan waktu kecil ya. Jadi waktu kecil kan kita belum tahu dong. Maksudnya itu sesosok apa dan segala macam kan. Takut gak sih awalnya? Kayak, wih ada Ya, awalnya tante-tante nih takut. gitu. Awalnya takut. Biasa aja gitu. Takut ya? Takut. Ya karena kan mungkin pengaruh orang tua kita dulu kan. Jangan keluar maghrib. Nanti dicolek kolong wewe. Kan pikiran udah di kita kan pas ini kan
langsung ini kan maksudnya membentuk sosok Nah, kolong wewe nih. bentuk maksudnya di pikiran kita ngelihat sesuatu itu menyeramkan. Pokoknya jadi setelah ngelihat itu kalau mau tidur saya sampai umur berapa ya? Sampai SD kelas 2 itu saya tidur nggak berani telengkap ke atas. Oke. God, lo kebayang nggak? Bayangin di kamar lo bis. Di atas lemari lo. Ingat gak tuh tante lagi ngapain? Sorry tuh. Tante lagi ngapain, inget gak tuh? Ya lagi duduk aja. Allahu Akbar. Ngeliatin. Iya, kayak kita lagi ngawasin dia lagi tidur. Oke. Dan tuh nggak dicoba lemarinya dipindahin gitu kan? Kan belum kuat saya. Belum kuat. Iya juga sih, bener juga sih. Tapi ngajak ngobrol nggak tante-tantenya saat itu? Iya kan langsung takut kan maksudnya masih kecil kan. Oh, itu pertama kali tuh Iya, yang pertama kali. Pak Adit inget nih. Oh. Pertama kali. Nah pokoknya mulai berani interaksi nih. Jadi ketika mulai SD kelas 4 lah. Oh jadi Mas Adit ini selain bisa ngelihat juga bisa berinteraksi ya? Ya interaksinya nggak seini kita, maksudnya kayak ngobrol begini. Oke. Soalnya kan kalau apa sih bisa dibilang ketika dia mau mengajak interaksi biasanya dia kayak punya tahu duluan. Oh ini dia iya. Gagal gua. Penonton yang kaget. Ya gimana? Dia tuh mau karena dia bisa ngeliat kita. Jadi dia ada rasa tertarik untuk coba diskusi. Oh serius diskusi? Ajak ngobrol. Biasanya yang apa ya? Materi apa nih jadi bahan obrolan nih? Iya, betul. Penasaran Ya, sih. Lebih ke ini sih dia, maksudnya keturunan kamu siapa? Oh jadi lebih nanya ke keturunan kita. Oh jadi si sosok ini yang nanya ke kita. Iya. Kamu anaknya siapa gitu? Keturunannya dari siapa? Anak kecil ajak ngomong gitu kayak berat banget gitu. Mana gua tahu gitu. Taunya main layangan gitu kan. Tanyain kayak begituan. Itu dulu. Oh, makanya setelah mungkin beranjaknya usia kan. Ketika dia nanya-nanya ya karena dia bangsa jin kan. Jadi dia mau ngomong apa juga saya nggak percaya. Lebih banyak ininya kan, banyak bohongnya dia kan. Oh ya? Kenapa Mas Adit bisa berpendapat bahwa ini banyak bohongnya? Ya lebih banyak mungkin pada saat ketika saya dulu mundur lagi waktu kecil nih, ngomong sama orang tua ajaklah ke temannya yang mungkin bisa ngobatin, mungkin dulu anaknya mungkin ada kelainan atau apa, bawalah. Nah seininya bertambahnya usia, kan saya jadi kenal nih sama yang dikenal apa maksudnya yang sering ditemuin sama bapak saya kan dulu kan. Nah dari situ sering nanya-nanya, nanya-nanya ke dia. Dia bilang Om, ketika dia ngajak ngomong gimana Om? Ya udah jangan ngomong aja. Tapi apapun yang dia ngomong, apapun yang diucapkan, jangan dipercaya. Udah sampai sekarang. Saya tanemin. Pokoknya dia mau ngomong apa juga saya nggak percaya. Makanya saya kalau Abid ngomong saya nggak percaya. Makasih ya. Iya. Kadang-kadang saya juga nggak percaya sama omongan saya sendiri sih, betul memang. Oke gitu. Tapi yang paling serem, yang paling membekas di dalam kehidupannya Bapak Adit ini, itu apa yang saat berkomunikasi itu apa yang paling membekas? Apa mungkin dia cerita tentang kematiannya kah? Ya ada tuh. Jadi bukan ini sih. Jadi dia itu mungkin ada yang mau saya coba sampai ini. Jin itu bukan roh, ibaratnya kayak roh penasaran ataupun apa, bukan. Bukan. Jadi ketika misalkan terjadi korban kecelakaan. Iya. Korban kecelakaan ini kayak ada satu emosi yang mungkin yang masih belum belum selesai ataupun apa. Nah si jin ini yang mengambil. Jadi dia bisa menyerupai. Dia. Nah terkadang dia yang bisa memberikan pesan ke keluarga. Mungkin kan ada beberapa. Tadi saya ngelihat si ini masih ada sini.
Kan mungkin dulu pernah cerita kan. Bener-bener. Jadi dia kayak ngambil itunya lah. Energinya. Energinya dia. Oh, yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan yang masih diingat sampai sekarang, walaupun itu mungkin memang bohong mungkin ya. Tapi yang paling berkesan apa dari Pak Adit sendiri? Ya terkait masalah kekerasan sih. Dia cerita misalkan saya adalah korban pembunuhan gini. Itu fisiknya gimana itu saat itu? Ya kalau fisik kan dia bisa nyerupain pada saat si korban terakhir ini kan. Dia macem-macem. Dia cerita tentang dia korban pembunuhan. Iya. Kekerasan. Cewek berarti ya? Ya pokoknya macem-macem lah. Oh udah sering berarti yang korban Ya, pokoknya pembunuhan macam-macam. itu sering. Nah, itu ngobrolnya biasanya tanpa Kayak gini. sengaja. Tanpa sengaja. Gini ya. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja, Tanpa terus sengaja. tiba-tiba ada suara aja kayak gitu yang Iya. mau ngajak ngobrol gitu. Oke. Nah, biasanya itu di tempat-tempat mana sih biasanya ketemu sosok itu atau Nah iya. sosok yang mau interaksi nih? Gitu. Ya apa sih? Makhluk-makhluk itu kan sebenarnya dia lebih suka tempat yang kotor, yang lembab. Kotor, lembab, Terus kurang dari pencahayaan. kurang dari pencahayaan. Kenapa ya suka kayak gitu ya tempat? Tapi dulu saya juga punya cerita nih. Oh, gimana? Waktu saya masih kuliah, berapa puluh tahun lalu lah ya. Itu lagi di kosan nih. Lagi di kosan, emang ceritanya lagi nonton TV kan, terus kamar kosan saya buka karena biar adem kan maksudnya kan. Saya kamar atas paling pojok. Emang belakang kosan kita ini adalah kuburan. Belakang kosan kita ini adalah kuburan. Ini sambil kita cerita dia sambil menerawang. Dia sambil menerawang tempatnya. Membayangkan. Namanya di Yogyakarta, waktu itu ya di Yogyakarta di Gang Manuan kalau tahu ya. Langsung kan dia kan gitu kan. Nah, terus di saat saya lagi nonton aja gitu tiba-tiba emang kan namanya kosan cowok ya nggak terlalu bersih lah ya gitu ya, namanya yang penting murah kan kalau cowok ya. Nah, terus tahu-tahu tiba-tiba ada ini aja, ada kayu segini. Masuk ke dalam kamar ting gitu. Lah gitu kan, ini siapa gitu, kirain anak kosan gitu kan. Langsung saya keluar, saya cari orangnya nggak ada. Belakang sini saya kan gelap tuh, itu jalan ke kuburan tuh, itu gelap sekali. Jam berapa? Padahal nggak terlalu malam kok itu tuh, sekitar jam 3:30 pagi lah. Oh. Itu malam banget ya. Subuh dong. Nggak jam 8:30 malam lah. Jadi oke. nggak terlalu malam gitu loh. Bisa nerawang nggak saat itu? Enggak loh. Nggak bisa. Oh, berarti ini menandakan bahwa kos-kosan Nyabit waktu itu lembab, kotor. Iya, bersih gitu ya. kayaknya gitu kan. Bersih. Sering dipakai Pakai apa? Judi. Tapi emang punya pengalaman juga sih. Jadi dulu gitu ya, waktu zaman masih muda 2 tahun yang lalu. Oke, baik. Jadi waktu itu kan lagi latihan teater gitu ya. Oh, Latihan teater. anak band berarti ya? Enggak dong. Oh iya, teater ya. Artis ini Oh, gitu iya, ya kan. baik. Lagi latihan teater, tiba-tiba kita lagi nunggu nih. Kita lagi nunggu mulainya latihan. Kok lama banget gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang teriak kenceng banget teriaknya gitu ya. Tiba-tiba waktu dilihat, jadi kita latihannya di sebuah gedung gitu ya. Jadi ada di lantai 5 itu isinya tuh gudang, peralatan gamelan dan segala macam tuh kotor banget, debu. Ternyata ada sepasang pria dan wanita itu lagi ke atas, nggak tahu motifnya ngapain gitu ya. Motifnya mungkin polkadot. Atau kotak-kotak mungkin motifnya. Jadi mereka berdua gitu ya. Dia lagi pacaran mungkin ya di lantai paling atas. Nah, tiba-tiba si ceweknya ini katanya kesurupan. Kesurupan di gudang itu gitu kan. Udah kita bantulah kan sama teman-teman teater dan segala macam, bantu. Dan ya udah akhirnya setelah di interview gitu ya, udah sadar nih di interview ngapain ke atas gitu. Wah, katanya dia mendengar panggilan-panggilan gitu. Yang suruh naik ke atas ke arah gudang gitu-gitu deh pokoknya.
Berarti kan di sini kan tadi bisa tarik kesimpulan bisa ya. tarik kesimpulan loh. Tadi Pak Adit bilang kan ternyata makhluk atau sosok-sosok itu banyak di tempat-tempat yang lembab, yang kotor gitu ya, yang jarang dibersihkan. Nah tadi kosannya Abid juga seperti itu gitu ya. Salah satunya tuh kan. Salah satunya gitu ya. Nah kenapa sih, tahu nggak nih? Mungkin dulu pernah interaksi gitu ya. Kenapa sih kok suka banget di tempat-tempat yang kayak gitu ya? Yang remang-remang, yang gelap. Jadi gini, jadi apa namanya? Kenapa dia suka di tempat-tempat itu kan? Yang satu, yang pertama, kan jarang ada interaksi manusia di situ. Oke. Tempat kotor, lembab, kurang penerangan kan. Kita jarang ada di sana kan lokasinya kan. Nah, salah satunya itu. Pokoknya sebisa apapun, misalkan di rumah kita nih, ruangan sebisa mungkin dalam 24 jam ya kita harus lewatin itu ruangan ibaratnya. Jangan sampai kita nggak pernah lewatin. Jangan kita nggak pernah ibaratnya ada interaksi di sana lah. Nah, kita mau ngepel mau apa, nyapu bersih. Setidaknya kita ada lewat lah ke ruangan itu. Sama itu. Yang kedua, dia itu lebih banyak suka yang berbau-bau, kayak bau amis. Pernah dengar tuh bau Ya, anyir, bau anyir, ya kayak itu dia lebih suka. Mungkin kan kalau di kita banyak sekarang kayak pewangi kan kasih kayak karbol ataupun pewangi ya. Itu salah satunya sih buat biar dia nggak nyaman juga di sana. Oke, ternyata setan takut juga bau karbol gitu ya. Jadi apa sih dia nggak suka bau yang nyengat gitulah. Dia nggak suka bau yang nyengat tapi suka bau anyir. Nyengat juga kan anyir? Anyir kan beda, Bu. Oh, nyengatnya nyengat bukan nyengat yang kayak gitu ya. Iya. Gitu ya disuka gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin kita inilah di rumah di mana kita berada, ya satunya itu kebersihan. Kebersihan ya. Wah, ini pas banget nih dengan kebersihan. Jadi Gates generasi Encephal ya dimanapun Anda berada, kalau Anda tidak mau menemukan sosok tidak kasat mata gitu ya. Jadi mulai dari sekarang nih ya, coba deh lihat, perhatikan kiri kanan ruang kerja Anda, warehouse Anda, tempat Anda bekerja, penerangannya apakah sudah cukup? Ya, 5R-nya apakah sudah jalan gitu. Nah, karena kan penerangannya iya bener kan. Betul. Karena tadi ya, karena sosok-sosok ini nggak suka ya itu ya ruangan berantakan dan segala macem, apalagi yang lembab gitu. Pastikan di tempat kerja kita jangan sampai ada barang-barang yang berantakan. Pokoknya bersih, penting bersih ya. Yang penting bersih. Gitu. Nah terus, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Tadi kan Pak Adit juga kan bilang kan bahwa ini adalah jin dan jin gitu. Iya. Nah, dari mana sih sebenarnya Pak Adit ini mengetahui bahwa mereka itu adalah sebenarnya jin gitu loh, bukan arwah penasaran lah, bukan roh penasaran yang paling tadi dibilang. Taunya dari mana kalau misalkan boleh tahu? Ya yang tadi itu nanya ke itu ke temannya bapak saya itu. Oke. Ya dari sana kan banyak tanya, banyak informasi yang saya dapat. Informasi itu yang saya pakai sampai sekarang. Udah gitu kan saya juga sambil bedah beberapa buku kan, tuh sama beberapa kitab suci. Ya, ternyata memang ya itu bangsa jin. Gitu. Jadi emang yakin nih bahwa ini adalah jin. Iya jin. Oke. Kebetulan celana jin sih. Nah, itu beda ya. Pakai S jadi es jin dong. Jin nggak pakai Jun ya? Iya. Kalau nggak Jin Janjun. Oh iya juga sih. Iya. Oke. Tapi nih ya, waktu itu juga ada ngomongin tentang kebersihan. Jadi waktu itu tuh ada karyawan dari karyawan Encephal gitu ya, update status tentang di CCTV di kantornya. Oke. Nah, CCTV kantornya, terus dia lagi jalan, terus tiba-tiba ada orang lari gitu. Nah, pas saya chat dong, kenapa itu Kak gitu kan? Dia bilang itu karyawan ada yang ngelihat sosok putih gede katanya gitu di dalam ruangan yang biasa dipakai sholat, yang gelap memang. Yang gelap dan jarang digunakan memang. Nah, oleh karena itu juga nih buat Gens seluruh Indonesia, kalau punya cerita-cerita mistis ya apa nyambung ya sama tadi gelap apa? Yoi, kalau punya cerita-cerita mistis ya, kalau punya cerita mistis yang di cabangnya atau di rumahnya atau dimanapun Anda berada, silahkan kirim aja ke training.encephal.pm@gmail.com. Oke, kirim aja mau bentuk voice note, mau bentuk
tulisan enaknya ya. tulisan biar bisa kita bacain. Nah, nanti yang bagus ceritanya akan kita bacakan di episode-episode kumis berikutnya. Oke. Identitas dirahasiakan, tenang aja. Identitas dirahasiakan. Gitu. Tempat dirahasiakan juga. Yes, gitu betul. Ya. Jangan lupa ya, training.encephal.pm. Oke. Itu aja mungkin ya untuk kumis episode pertama ini ya. Betul sekali. Langsung orang sakti. Orang sakti. Janganlah. Mungkin nanti kita bikin sesi lagi gitu ya, ngobrol bareng sosok yang tidak kasat mata itu. Dia ngedatengin gitu. Ya lu aja ya, gue ikut. Oke, terima kasih Pak Adit ya. Atas kehadirannya. Mungkin boleh dadah-dadah dulu ya ke Gens. Kalau nggak kuat dadah-dadah. Kesana kalau nggak kuat dadah-dadah gitu ya. Oke. Karena itu saya Abid, saya Baptis, saya Adit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.